Hup. Huawei MateBook X Pro 2022, laptop paling premium Huawei di tahun ini, paling the best ya, yang bisa dibilang sebagai ajang flexing lah. Apa yang bisa dilakukan Huawei di dunia laptop semua dimasukin ke laptop ini. Karena ya laptop ini punya desain yang beda dari yang pernah gua cobain sebelumnya. Dan apa yang ada di pasaran sekarang tuh kayaknya ya nggak kayak gini guys. Jadi langsung aja. What's up guys, welcome back to Passion YouTube channel. Sama gue Malvin dan kita mulai aja pembahasan buat si Huawei MateBook X Pro 2022. Let's go. Oke, sedikit flashback tentang laptopnya Huawei ya. Mereka itu pertama kali ngeluarin MateBook X itu di tahun 2018. Selang 2 tahun setelah laptop MateBook perdana di tahun 2016. Nah, seri MateBook yang X ini dirancang sebagai flagship, sebagai yang tertinggi ya teknologi dengan fitur yang terbaik juga. Dan di MateBook X Pro 2022 ini kita bisa lihat aspek tersebut di beberapa pilihan pemakaian bahan ya, terutama di bagian bodinya ini yang pakai magnesium alloy. Nah, ini finishingnya juga beda dari laptop-laptop yang gue pernah pegang sebelumnya. Rata-rata kan pakai aluminium atau pakai plastik ya. Kalau ini dia finishingnya kayak kertas gitu ya. Jadi pas dipegang tuh berasa kayak unik dan ngasih kesan premium banget walaupun ini agak gampang nempel fingerprint. Nah, for your info, FYI, magnesium itu adalah jenis logam yang paling enteng di dunia dengan durabilitas yang tinggi. Jarang banget kan laptop-laptop itu pakai magnesium alloy. Rata-rata itu pada pakainya aluminium. Dan efeknya di sini adalah bobotnya jadi lebih ringan di 1,26 kg. Nah, MateBook X Pro 2022 ini datang dengan warna yang cukup banyak juga. Yang pertama ini hero color-nya ink blue, finishing yang unik tadi ya, ada juga warna space gray dan juga warna white. Kayak gue bilang tadi finishingnya kayak kertas, cuma pas ditekan tuh kayak kenyal, kayak ada karet-karetnya gitu ya. Huawei nyebutnya ini sebagai special polymer dengan coating micro arc oxidation. Apa tuh ya? Intinya ini biar body laptop ini nggak mudah rusak dan anti karat atau si korosi tadi. Oke, sekarang ngomongin body, kita cek kondisi portnya aja, di mana laptop Thin and Light ini punya 4 port USB Type-C, yang mana bagian kiri ini adalah USB Thunderbolt 4, ada 3,5 headphone jack juga, combo jack, dan di bagian kiri ini bukan Thunderbolt tapi USB-C 3.2 ya, 3.2 USB-C Gen 4 harusnya. Cuma ya sayangnya nggak ada HDMI, jadi kalau kalian mau pakai buat presentasi dan lain-lain gitu, mesti pakai dongle live. Cek ke bagian depan, layar. Nih layar yang paling gue demen dari laptop ini sih. Ukuran 14,2 inci, touchscreen, resolusi tinggi 3.1K, rasio 3:2, frame rate 90 Hz, dan bezel tipis dengan screen to body ratio 92,5%. Nah, tingkat keterangan layar ini juga udah oke di 500 nits dan udah kita tes juga hampir 600 nits bahkan ya kalau kita tes beberapa kali gitu. Dan satu yang unik adalah layar ini tuh pakai finishing glossy. Tetapi Huawei itu ngasih teknologi namanya Nano Optical AR Layer yang klaimnya bisa menurunkan pantulan cahaya hingga 60%. Nih kalau kalian lihat ya, tuh lampu tuh nggak terang gitu. Padahal ini lampu terang banget loh posisinya. Jadi dia benar-benar meredam cahaya. Jadi kalau kalian pakai di kondisi yang terang banget ruangan itu bakalan aman banget. Nah, panel sendiri ini masih sama kayak generasi sebelumnya, LTPS panel atau bisa dibilang ya IPS LCD lah ya. Cuma lebih elite gitu, dengan color gamut 100% sRGB, 97% DCI-P3, dan itu juga udah kita tes pakai SpiderX Elite kita. Sayangnya panelnya masih belum OLED ya. Laptop kelas premium gini sih harusnya udah minimal pakai OLED lah, atau minimal ya mini LED gitu. Agak disayangkan juga laptop ini layarnya nggak kompatibel dengan fitur HDR, jadi ya layarnya mentok di 500 nits tadi aja. Paling satu hal yang patut diapresiasi adalah Huawei masih bisa nyelipin banyak teknologi di bezel layar tipis ini. Pertama, webcamnya 720p plus IR kamera untuk face recognition Windows Hello. Untung webcamnya nggak yang di bagian keyboard gitu ya, masih di bagian yang normal posisinya. Oke, lanjut kita bahas soal ke performance. Huawei MateBook X Pro udah bersertifikasi Intel Evo generasi ketiga yang terbaru. Artinya udah memenuhi standar-standar yang bisa dibilang udah ya terbaik lah, the best untuk laptopnya Windows. Prosesornya sendiri pakai Intel 12 Gen i7 1260p, yang kode belakangnya P merupakan kelas upper ya dari Alder Lake Architecture. Prosesor ini pakai 12 core dan 16 thread, terdiri dari 8 efficiency core dan juga 4 performance core. Banyak juga ya core-nya ya, nggak salah dengar tuh kalian. RAM-nya 16 GB dan udah DDR5 tercanggih, tapi memang non-expandable sama kayak storage-nya yang non-expandable 1 TB. Wi-Fi-nya udah 6E, udah pakai Windows 11 juga out of
the box. Nah, secara penggunaan buat kegiatan sehari-hari, ngetik, browsing, itu nggak bakal nemuin lag sama sekali lah, udah kenceng banget. Dan buat gaming-gaming ringan pun juga ini udah oke. Dipakai buat editing 1080p Full HD ini juga masih capable. Cuma kalau kalian pengen lebih mantap ya kalian bisa pakein si external GPU ya, kalian bisa colokin ke Thunderbolt portnya. Nah, untuk tes benchmark, kita tes Geekbench 5 itu 1641 single core, 7820 multi-core, Cinebench R23 di 8190. Graphic cardnya, ini yang menurut gua masih agak-agak gitu ya, agak sayang karena dia pakai integratednya Intel Iris Xe aja, nggak ada dedicated. Yang Intel Iris Xe sendiri udah agak berumur ya, itu masih sama kayak di generasi ke-11, jadi nggak ada perubahan. Skor 3D Mark Time Span-nya juga cuma 1973. Nah, saat kita benchmark sendiri, yang berat-berat tadi ya, gue tuh cukup jarang kedengaran suara dual fan dari laptop ini. Ada, tapi lumayan sunyi, dan bisa dibilang algoritma kipas daripada si laptop ini tuh oke banget loh. Huawei nge-tune-nya menurut gue udah pas, jadi ketika gaming lah yang lumayan lama gitu baru kedengaran banget. Tapi itu pun juga nggak berisik gitu, jadi lumayan ngebantu buat kita kerja. Oke, untuk baterainya sekarang, kapasitas 60 Wh yang secara ukuran sebenarnya gede, cuma memang kerasa efisiensi baterai di platform X86 ini masih belum semaksimal chipset ARM kompetitor yang kayak di Apple M1 atau M2. Nah, screen on time juga dengan mode penggunaan sehari-hari yang kayak browsing, ngetik-ngetik, balas email itu gua dapet cuma di 4 jam aja. Itu juga di mode best power efficiency ya. Karena mungkin layarnya resolusi 3.1K, brightness 70%, speakernya tadi ada 6 ya, ditambah Google Chrome sekitar 6-8 tabs lah. Tapi balik lagi ini variatif banget, variabel lagi. Ini tergantung ke penggunaan kalian masing-masing ya. Jangan review Om Deddy itu ngetes dengan metode tesnya mereka itu bisa dapat di 8 jam lebih. Mungkin gua emang pakainya lumayan power user ya. Dan ya kalau ngomongin baterai sendiri, ini bisa ngecas pakai USB Type-C apapun ya, power delivery itu compatible. Tetapi kalau kalian pengen pakai yang lebih cepat, dia tersedia 90 watt supercharge adapter tersedia di dalam boxnya. Sip, kita cek langsung ke bagian dalam lagi laptopnya, yaitu keyboard dan touchpad yang menurut gua menarik ya. Gua start dari touchpadnya dulu aja karena ini keren banget, kalian bisa lihat ya, sampai ke ujung guys. Dan ini ada fitur yang menarik namanya Huawei Free Touch. Dan beda dari touchpad yang mechanical, yang satu ini dia pakai teknologi yang mungkin nggak pernah kalian dengar sebelumnya. Namanya adalah piezoelectric plate yang super sensitif akan tekanan dan bisa menstimulasi haptic feedback di seluruh area touchpadnya. Jadi kita punya feel clicky yang sama, kalian tekan di mana aja tuh tetap clicky. Gitu ya, mirip sama touchpadnya MacBook, cuma ini setingkat lebih canggih lah bisa dibilang. Nah begitu juga pas kalian atur gesture, bisa kayak atur volume di bagian ujungnya ini, itu juga ada gesture haptic feedback yang satisfying banget gitu. Plus beberapa gesture lain kayak knuckle gesture itu juga bisa buat screenshot atau screen capture layar, itu juga semua oke. Keyboard, ini chiclet, standar overall oke, standarnya Huawei udah enak, empuk pas ngetik, dan ada backlit dual level brightness. Oke, di samping keyboard kita menemukan si speaker tadi yang kayak gue bilang ya, 6 speaker, kualitasnya oke banget, dan ya ini good news sih, laptop Windows sekarang punya udah kualitas speaker yang udah mantep-mantep banget. So yes guys, itu tadi review Best Indotech buat Huawei MateBook X Pro 2022. Buat gua sih ya, laptop tipis itu terpenting punya 3 aspek. Yang pertama desain, harus enteng, harus gampang dibawa, performanya harus oke, dan terakhir, ya ini bisa dibilang bonus yaitu baterainya. Laptop ini memang desainnya bagus ya, enteng, performa juga oke dengan chipset 12 Gen, cuma ya agak disayangkan baterai masih belum optimal banget ya di platform X86 ini. Laptop ini sendiri udah memang dijual resmi juga di Indonesia oleh Huawei di harga 33 juta kembali 1000 ya. Dan lagi ada 3 warna, ink blue yang kita pegang ini, space gray, dan juga ada white. Harganya memang wow banget, dan ya menurut gua sih cukup sesuai lah sama apa yang dikasih kemewahan dari si laptop ini sendiri.
Tapi ya laptop ini buat siapa sih cocoknya ya? Mungkin buat kalian yang nyari laptop thin and light dengan value for money, gua akan saranin merek lain ya. Tetapi kalau kalian emang pengguna device Huawei secara ekosistem dan kalian juga sultan, bos ya, laptop ini bakal cocok banget buat kalian. Tapi ya emang sumpah sih, pakai laptop ini tuh kayak berasa kayak bos gitu loh, eksekutif gitu. Kesannya beda kayak pakai laptop lain tuh ya. Ini tuh mewah. So, ya, I think itu aja yang gue pengen sampaikan di video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan kalau kalian suka boleh bantu dengan klik tombol jempol. Jangan lupa juga komen pendapat kalian soal laptop ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol aja di comment section di bawah. Dan segitu aja. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and ciao! Huawei. Ini aneh banget sih.